Bacaan dari Kitab Keluaran. Di tanah Midian, Musa biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali peristiwa, Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat-lihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana dan menyelidiki penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Allah berfirman, "Janganlah mendekat. Tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah kudus." Allah berfirman lagi, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Musa lalu menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengarkan seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir." Ketika Allah mengutus Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku menemui orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Siapakah namanya?' Apakah yang harus kukatakan kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Sang Aku." Lalu Allah melanjutkan, "Katakanlah kepada orang Israel itu, 'Sang Aku telah mengutus aku kepadamu.'" Firman Allah pula kepada Musa, "Katakanlah ini kepada orang Israel, 'Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan,
Hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Jadi, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian terbesar dari mereka. Maka mereka ditewaskan di padang gurun. Semua itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Maksudnya untuk memperingatkan kita, supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat. Demikian pula, janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua itu telah menimpa mereka sebagai contoh bagi kita. Semua itu dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman akhir yang kini telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa dirinya teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah, sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pepatah kuno atau orang-orang tua kita dulu sering mengatakan ketika anaknya tidak sabar dalam meminta sesuatu, selalu mengatakan, "Sing sabar le, orang sabar itu disayang Tuhan, dikasihani Tuhan." Maka kesabaran itu memang sungguh diperlukan sekali dalam pergaulan antar sesama manusia. Betapa pula kesabaran Allah terhadap manusia. Sepanjang hidup kita, Tuhan selalu mendampingi kita. Sekali-kali Tuhan juga mengatur langkah kita agar sesuai dengan langkahnya. Saudara-saudari yang terkasih, atas kesabaran ilahi itu, gereja menyediakan kesempatan tertentu untuk memperoleh rahmat pertobatan. Ialah pada masa persiapan seperti saat ini, masa Prapaskah, masa Advent, dan seterusnya. Karena di situ sakramen pengampunan mendapat tempat istimewa. Lalu melalui perumpamaan ini, Yesus mengajak rakyatnya itu bertobat kepada Tuhan. Sebab hari pengadilan ini sudah mendekat. Dan setiap orang diundang untuk bertobat bila ingin bebas dari pengadilan. Maka ia mengajak agar semua menghasilkan buah pertobatan. Yang menarik, kejutan dari perumpamaan hari ini adalah bahwa pengurus kebun anggur itu meminta supaya tuannya bersabar. Padahal tampaknya sudah tidak mungkin lagi. Perumpamaan ini mau mengatakan bahwa jalan Tuhan untuk menganugerahkan pertobatan itu tidak terduga. Dari sebab itu,
Orang harus berani mengambil resiko untuk memberi kesempatan kepada orang lain supaya bertobat. Mungkin karena tidak tahan menderita, tidak tahan kecewa, kita biasanya menjadi kurang sabar. Saudara-saudari yang terkasih, manusia selalu menghubungkan kesengsaraan dengan dosa, malapetaka dan dosa. Kita tidak perlu heran akan hal itu. Karena dalam peristiwa-peristiwa seperti itu, manusia mengalami ketidakberdayaannya dan merasa dirinya seperti dihukum. Dia merasa dirinya sebagai orang yang berdosa. Sungguh luar biasa wahyu yang kita terima pada hari ini, yakni bahwa penderitaan dan dosa, malapetaka dan dosa tidak boleh kita hubungkan begitu saja. Karena semuanya itu bukanlah tanda hukuman. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyabar, Allah Maha Pengasih, Maha Cinta, tidak pernah memberi hukuman. Hukuman itu harus ada kalau tidak ada pertobatan. Dan manusia itu pada dasarnya adalah seorang berdosa dan tempatnya salah. Maka celaka yang paling besar baginya adalah kalau dia tidak mau bertobat. Kematian dan malapetaka yang mengerikan ini menantikan dia. Saya tidak nakut-nakuti, ini sungguh yang mengatakan Injil, Yesus sendiri. Celakanya ialah bahwa kita baru merasa perlu bertobat kalau sudah mendapat celaka lebih dahulu. Saudara-saudari yang terkasih, pertobatan itu kerap merupakan suatu misteri. Janganlah kita memaksa orang lain untuk atau memberi batas waktu kepadanya untuk bertobat. Kita harus berani mengambil resiko untuk memberi kesempatan orang lain untuk bertobat. Memang ini bisa sangat menyakitkan dan membawa banyak hal yang tidak enak. Akan tetapi hari ini Tuhan meminta kita untuk berani mengambil resiko tersebut, agar kita mampu berani memberikan kesabaran untuk orang lain. Karena Tuhan sendiri telah mengambil resiko membiarkan kita terus hidup meskipun kita ini keras hati untuk bertobat. Betapapun kerasnya kita, dia tidak berhenti berusaha supaya kita bertobat. Dan inilah harapannya, yakni supaya kita bertobat. Dan jawaban Yesus hari ini dapat membuka mata hati kita untuk melihat hubungan antara pertobatan dan politik kekerasan dan penindasan. Orang yang mau melawan pemerintahan yang keras dan korup harus bertobat lebih dulu. Mereka tidak boleh mengulangi perbuatan yang sama. Mereka haruslah orang yang jujur, orang yang bersih, orang yang tahu menghargai hak-hak sesamanya. Baru dunia ini bisa berubah.